Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam Tuhan, kami mau diajar Tuhan oleh Engkau. Kami mau ajar tinggal di dalam Engkau Tuhan, kami mau diajar Tuhan. Berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru Tuhan. Saat ini kami mau bawa dan mempersembahkan Tuhan hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah berkenan semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Katakan, ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Mari kamu minta Tuhan sama-sama katakan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Kami puji Kau Tuhan Yesus, ku puji Kau, haleluya, selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, ajar aku, oh Yesus, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang, jalan dalam terang-Mu. Berikan kami hati, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu.
ajar kami Tuhan. Oh, ajar aku Tuhan, berjalan Tuhan dalam terang-Mu. Berikan kami, berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Oh, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau. Oh, selama-lamanya, selamanya Tuhan. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau Yesus selama-lamanya. Amin. Segenap hatiku ya Tuhan, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Katakan ajar aku, ajar aku. Biar ini jadi doa kita semua. Katakan ajar aku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajar kami ya Bapa, ajar aku. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Mari sambil mengangkat kedua belah tangan kita minta kepada Bapa, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Ajar kami berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Oh Yesus, mari kamu wanita Tuhan, angkat penyembahan-Mu, angkat hatimu. Haleluya. Minta kepada Bapa, ajar kami Tuhan. Haleluya. Segenap hati, segenap kuat, segenap hidup, kami serahkan kepadamu Tuhan. Oh Yesus, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Rencanamu Yesus. Haleluya, haleluya. Teach me your way, teach me your way. Haleluya. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikira baranamase, karabora namashikira baragaraya lalawase, karabora namashikira balawalawase. Haleluya Tuhan, haleluya.
kami. Tuhan, 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 Tuhan Yesus. Shikira barawalawalawase. Oh, berjalan sesuai kehendak-Mu, sesuai mau-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan kepada Bapa, hanya Engkau. Oh, hanya Engkau, ya Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama wanita Tuhan katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, ya Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Mari datangi Tuhan dengan segenap hati. Katakan dengan sepenuh hati, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan
Sama-sama katakan, dan bawaku, oh Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tinggal dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dekapan kasih-Mu Bapa, haleluya. Tinggal dalam dekapan memeluk-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, He praised by your love, Jesus. Sentuh hati kami, haleluya, oh Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari semua kamu wanita Tuhan, kita ambil waktu kita saat ini. Kita tanggalkan beban kita. Izinkan Tuhan mendekap kita dengan erat. Izinkan Tuhan saat ini memeluk kita, merangkul kita. Haleluya Yesus. Mari nikmati kasih-Nya Tuhan. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Katakan, Kaulah perlindunganku, keselamatanmu, keselamatanku. Yesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam
jalanmu sepanjang hidupku. Dengan segenap hati katakan hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Mari kamu lihat Tuhan, angkat tangan kanan kita dan taruh tangan kiri di dada sambil katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, oh Tuhan, bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, oh Tuhan, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari rasakan hadirat Tuhan, nikmati kehadiran Tuhan. Haleluya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Mari kamu nita Tuhan, jangan ada yang berdiam, sembah Dia, nikmati kehadiran Tuhan. Haleluya, shikira bara 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 namasi. Haleluya, biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Shikira bara namasi. Ingin selalu bersekutu denganmu, dekat padamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Shikira bara namasi, karabura karaya namasi, shikira bara namasi, kirabura namasi, shikira bara karaya namasi, shikira bara wala wala wasi. Haleluya, 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 haleluya. Sambil mengangkat tangan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu, oh Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal
dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, oh, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, oh, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya, selamanya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Para wanita Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, Tuhan, setiap waktu. Oh Yesus, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tangan, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar,
ajak kita mau bersuka karena Tuhan. Haleluya Yesus. Dan hati kami bersuka karena-Mu, sumber sukacita kami. Haleluya Yesus. Oh, bersuka karena Tuhan dalam apapun yang terjadi. Karena Yesus bersuka, sumber sukacita kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat pujian-Mu. Amin. Mari angkat penyembahan-Mu. Haleluya Yesus. Bersuka karena-Mu Tuhan, bukan karena yang lain. Haleluya, 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 haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Kami mau bersyukur karena-Mu. Yes Jesus, yes Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi angkat penyembahan-Mu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikira barana garaya lawasi, kira borana masih kira bara. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian bagi-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biar seperti lagu ini berkata Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar saat ini, siang hari ini terjadilah Tuhan, hati kami bersuka karena Tuhan. Dalam segala keadaan, bahkan lewat lembah kekelaman. Biar hati kami bersuka karena Tuhan. Karena gadamu dan tongkat-Mu yang menghiburkan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Saya persilahkan Ibu Desi yang akan membawakan pokok doa kita hari ini. Saya persilahkan Ibu Desi. Haleluya, puji Tuhan. Kami berdoa biar pagi hari ini Tuhan, biar kami punya hati yang bijaksana. Kami boleh menghitung hari-hari kami, sehingga kami punya hati yang bijaksana. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau perlindungan kami. Dan kami tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa pagi siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu, bagi mereka yang terpanggil menurut rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami wanita-wanita Tuhan, kami mengasihi-Mu. Hidup kami terpanggil Tuhan dalam rencana-Mu. Kami terus berdoa, tidak ada rancangan-rencana-Mu yang gagal atas kehidupan setiap kami. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, suami-suami, istri, anak-anak, orang tua. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan beri kekuatan. Mari Tuhan beri pengharapan. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu Tuhan, mari terus berdoa, berkati setiap keluarga anak-anak-Mu, wanita-wanita Tuhan di Women of Love. Memberkati setiap mereka. Suami-suami yang bekerja, mari Tuhan memberkati setiap suami-suami kami Tuhan. Dalam pergumulan mereka juga Tuhan, kami berdoa beri kekuatan. Beri hikmat-Mu Tuhan. Beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar suami-suami kami hidup takut akan Tuhan. Jadi teladan yang baik. Berkati setiap istri, setiap kami wanita-wanita Tuhan. Mungkin kami yang belum menikah, kami yang sudah menikah. Kami berdoa biar hidup kami, Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh jadi tiang doa yang kuat untuk keluarga kami,
untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk gereja kami, untuk kota kami, untuk bangsa kami. Biar hidup kami memancarkan terang kasih Kristus. Kami boleh kuat di dalam Tuhan, kami tidak menyerah, tapi kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kesehatan. Kami tahu bahwa hari-hari kami seperti rumput Tuhan, seperti bunga di padang. Hari ini berbunga, besok sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami sungguh-sungguh hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami wanita-wanita Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami, Allah Roh Kudus, Engkau kekuatan kami. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang hari-hari ini mengalami goncangan Tuhan. Mari kami berdoa, hanya Engkau satu-satunya kekuatan, hanya Engkau satu-satunya yang mampu memulihkan, hanya Engkau satu-satunya yang mampu menjamah setiap hati yang keras. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami, mungkin ada yang putus asa, mungkin ada yang ingin menyerah, tapi Tuhan kami berdoa, sekali lagi Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan semangat, biar firman-Mu, biar anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami jadi orang-orang yang menang. Kami bukan jadi orang-orang yang mundur. Kami percaya Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kami. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa memberkati anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang bekerja, mereka yang kuliah, mungkin mereka yang bersekolah. Tuhan memberikan kekuatan. Apapun yang menjadi keluh kesah mereka, kami berdoa mereka mampu melewatinya. Sebab Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa Allah Roh Kudus memimpin, menuntun mereka, untuk mereka berjalan dalam kebenaran-Mu. Engkau kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, gubernur, wakil-wakil rakyat yang Tuhan sudah pilih, bahkan setiap mereka yang sedang menanggulangi masalah COVID-19 ini. Tuhan beri hikmat-Mu. Kami berdoa roh takut akan Tuhan ada di setiap hati mereka, memampukan mereka untuk memimpin bangsa ini. Kami percaya bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas Indonesia, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa. Kasih Tuhan Yesus, berdoa buat Pastor Timothy, Abraham dan Ibu Evelyn, terus memimpin hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Memberikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu, pengurapan-Mu, terus memampukan hamba-hamba-Mu punya hati seperti hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, beri kekuatan sama anak-anak mereka, Isaac dan Joanna. Makasih Tuhan, kami jadi City of Love, gereja-Mu, biar hari lepas hari, apa yang menjadi visi, kerinduan hati Pastor Timothy boleh sampai di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Ibu Rojulia yang ada di tengah-tengah kami, memberkati hamba-Mu, apa yang boleh hamba-Mu persiapkan, kami percaya jadi makanan yang terbaik buat kami, membawa kami hidup terus dalam kebenaran-kebenaran-Mu, mengurapi hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
berikan waktu dan tempat kepada Ibuku Ruth Julia. Saya persilahkan. Kami bersyukur siang hari ini kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biar kebenaran firman-Mu akan membangkitkan setiap wanita-wanita ilahi di tempat ini. Dan firman-Mu akan membawa kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya di hari-hari terakhir di mana keadaan boleh sukar. Tetapi kami beroleh kekuatan dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk melihat satu cerita lama di dalam kitab Kejadian yang beberapa waktu ini menjadi satu kekuatan buat saya secara pribadi. Ya, kita akan lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-7. Ya. Ayat yang pertama, kita lihat Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ibu-ibu, kita melihat bahwa sekarang keadaan mulai membaik. Ya, dalam arti vaksin sudah semakin banyak tersebar dan penurunan juga terjadi. Tetapi nggak tahu kenapa ketika kemarin saya ikut dalam satu penyembahan doa pagi, tiba-tiba saya melihat satu vision, satu penglihatan, yaitu seperti cairan emas itu mengalir. Saya seringkali mendapatkan message itu berupa vision atau penglihatan. Ketika saya melihat cairan emas mengalir, bayangan saya, pikiran saya, oh emas, bagus dong, keren. Nah, tapi ternyata cairan emas ini, Tuhan mengingatkan tentang emas yang dilebur, ya emas dalam peleburan. Nah, Tuhan berbicara tentang pemurnian. Yang saya tangkap ibu-ibu, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Harapan saya kita akan segera kembali menjadi seperti sebelum COVID. Ya mungkin nggak sama persis, tapi kita boleh mengalami keadaan yang baik. Tetapi saya ingin mengingatkan buat ibu-ibu, kalaupun di masa-masa yang ke depan akan ada masa yang sukar, dalam arti kita nggak tahu apakah ada mutasi lagi dan sebagainya. Saya berharap kita akan siap, kita akan memberikan yang terbaik untuk menghadapi semuanya. Pada waktu saya membaca Kejadian pasal 7, ini cerita penyelamatan di tengah krisis ya, cerita tentang penyelamatan di tengah krisis. Kita tahu bahwa ini merupakan cerita akhir zaman. Pada waktu zamannya Nuh, orang bilang kiamat lah ya. Kiamat, di mana akan habis semuanya. Tuhan akan membinasakan manusia yang begitu jahat pada zaman itu. Nah, Alkitab menuliskan, lalu Tuhan itu memilih sekelompok orang, yaitu Nuh dan keluarganya, total 8, untuk diselamatkan, untuk diprotek sama Tuhan. Ibu-ibu, perhatikan nggak? Ibu-ibu memperhatikan nggak kalau di Alkitab itu setiap kali ada kejadian masa susah, atau kejadian krisis, atau kejadian bencana, atau musibah, selalu ada sekelompok orang yang dipelihara, yang dijagai, seperti ditutupi oleh Tuhan, dilindungin, diprotek. Contoh ya, contoh. Pada waktu Tuhan mengizinkan masa kekeringan, zaman Ishak. Alkitab menceritakan long period of drought, masa kering yang panjang banget. Tetapi kita tahu Tuhan itu
membuat Ishak itu berbeda banget. Kenapa saya bilang berbeda? Karena seluruh orang-orang yang lain ngalamin susah, kering. Mau tanam tuh enggak mungkin. Tapi Ishak, walaupun enggak ada hujan, tanah pun enggak masuk akal, keringnya minta ampun, Ishak malah bisa panen di saat-saat kekeringan yang sangat sangat parah. Ishak malah panen 100 kali lipat. Ini yang saya bilang, Tuhan itu sungguh-sungguh membuat proteksi. Sehingga apa yang terjadi di sekeliling Ishak, itu nggak sampai ngaruh banget sama Ishak. Contoh yang lain, banyak banget contohnya Elia. Itu juga sama. Di tengah masa kekeringan dan masa kesukaran. Lagi-lagi, Tuhan memprotek Elia. Ditaruh di tepi sungai Kerit. Dipelihara lewat air dari sungai Kerit dan dikasih makan lewat burung gagak. Dan bukan itu aja, bukan hanya perlindungan terhadap ekonomi, soal makan. Tapi tahukah Anda bahwa ketika Elia itu disembunyikan Tuhan di tepi sungai Kerit, pada saat itu Ratu Isabel itu lagi kambuh, ya, kambuh dalam arti benci sekali sama nabi-nabi Tuhan, sehingga dia mempengaruhi Raja Ahab, lalu membunuh banyak sekali nabi-nabi Tuhan. Tapi Elia terselamatkan, gitu loh. Nah, saya perhatikan selalu ada orang-orang tertentu yang diprotek sama Tuhan. Ketika Tuhan membakar Sodom dan Gomora, juga sekelompok orang, yaitu keluarga Abraham, yaitu Lot, itu diprotek. Walaupun itu sebetulnya karena permintaan Abraham. Tetapi intinya selalu ada sekelompok orang-orang yang di tengah masa kesukaran, di tengah bencana, orang-orang ini diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Kenapa saya bilang diperlakukan istimewa? Karena cuma Tuhan yang bisa bikin. Apa yang terjadi pada Ishak itu cuma Tuhan yang bisa bikin, karena musim jelas-jelas tidak mendukung. Tanah juga jelas-jelas tidak bisa ditanami. Hanya tangan surga, tangan Tuhan yang bisa membuat Ishak itu panen 100 kali lipat. Demikian juga terjadi dalam Kejadian pasal 7. Ketika Tuhan membinasakan semua manusia di muka bumi, sekelompok orang ini, yaitu 8 orang dari keluarga Nuh, diprotek sama Tuhan, dipelihara. Yang membuat saya melihat bahwa Nuh itu betul-betul mendapatkan favor. Apa sih favor? Kita lihat ya Kejadian 6 ayat 8, ibu-ibu. Kejadian pasal 6 ayat 8. Firman Tuhan itu bilang gini, simpel sih. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, Nuh mendapatkan favor. Favor itu apa? Terjemahan saya paling simpel tuh, favor itu adalah perlakuan istimewa atau di VVIP-kan gitu loh ya. Artinya yang lain dibinasakan, Nuh dan keluarganya enggak, di VIP kan itu. Yang lain kekeringan, nanem apapun enggak jadi, Ishak nanem dapat berkat 100 kali lipat. Yang lain kekeringan, Elia dipelihara di tepi sungai Kerit. Itu yang namanya perlakuan istimewa dari Tuhan. Kelihatannya, wah kok nggak fair ya gitu. Kok enak, yang lain kering, dia aja yang diberkatin. Nah, itu yang namanya favor, ibu-ibu. Sama seperti yang terjadi pada Nuh ketika masuk ke dalam bahtera diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah begini. Apa sih kriterianya sehingga Tuhan itu milih orang-orang ini? Tuhan milih Elia, Tuhan milih Nuh, Tuhan milih Ishak. Kenapa? Apa yang membuat Tuhan itu milih mereka? Kita lihat ya, jawabannya bisa kita temukan Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Jelas sekali di kalimat yang terakhir. Tulisannya begini. Masuklah ke dalam bahtera engkau dan seisi rumahmu, sebab. Perhatikan ada kata sebab. Sebab ini kan berarti memberikan alasan kenapa Nuh dan keluarganya yang masuk, yang lain kok enggak. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ibu-ibu sangat luar biasa tulisannya, engkau yang kulihat benar di antara orang zaman ini. Kulihat benar di hadapanku. Saya mau mendiskusikan, membahas soal ini.
Jadi Tuhan itu kenapa selamatin Nuh? Karena Tuhan tuh ngelihat Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Selain Nuh tuh tidak ada yang lain. Semuanya jahat. Cuma Nuh hidup yang satu-satunya yang dilihat Tuhan benar. Ibu-ibu, bicara tentang benar di hadapan Tuhan, itu beda loh sama pengertian benarnya kita. Kita itu ngerasa benar, belum tentu loh di hadapan Tuhan benar loh, Bu. Banyak sekali orang-orang yang DM atau WhatsApp saya, konseling. Jawabannya sederhana, kenapa sih Tuhan kok belum jawab doa saya? Padahal saya ini sudah pelayanan, saya sudah doa puasa, saya sudah melakukan firman Tuhan. Tapi kenapa sih Tuhan kok enggak jawab-jawab? Tuhan itu kok enggak cinta sama saya? Nah, banyak orang menganggap bahwa ketika mereka udah pelayanan banyak, berarti mereka tuh sudah benar di hadapan Tuhan. Belum tentu. Karena Alkitab bilang gini loh ibu-ibu, Tuhan, aku bernubuat, aku membuat mujizat, bangkitkan orang mati. Tuhan bilang apa? Enyah kamu, aku ndak mengenal kamu. Berarti banyak pelayanan tidak menjadi ukuran kita itu benar di hadapan Tuhan. Saya ingat satu cerita ya ibu-ibu, kita ini tendensinya atau kita ini kecenderungannya selalu menilai itu dari luar. Makanya banyak sekali orang yang tanya dan sering nanya sama saya kayak gini, kenapa ya Bu, orang itu loh dekat sama Tuhan, berdoa terus, sering berdoa, hubungannya akrab dan intim sama Tuhan, tapi kenapa kok hidupnya kok rasanya kayak dikutuk terus, nggak ada berkat. Nah, karena kita tuh ngelihat apa yang dari luar, ibu-ibu. Ada satu cerita ya, Bu ya, satu cerita nih. Coba ibu-ibu nanti istilahnya bagaimana menurut Anda, pendapat Anda. Satu kali ada 3 wanita di hadapan Tuhan Yesus. Nah, 3 wanita ini tiga-tiganya sedang berdoa. Lalu Yesus tuh tanya sama kita, mana di antara 3 wanita ini yang sama-sama berdoa yang menurut kamu paling dekat sama aku? Yang menurut kamu paling benar, paling berkenan di hatiku? Wanita yang pertama, saya mendengar cerita ini, wanita pertama ini digambarkan sedang berdoa, nangis-nangis sama Tuhan, teriak-teriak, sampai ingusan. Wanita pertama. Tuhan di hadapan mereka bertiga ya. Wanita pertama nangis-nangis sampai ingusan. Nanti ibu-ibu kira-kira tebak mana yang menurut ibu-ibu itu paling berkenan di hadapan Tuhan. Wanita yang kedua itu ngobrol sama Tuhan, kelihatan serius ngobrol sama Tuhan. Wanita kedua. Wanita yang ketiga itu ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan itu memalingkan muka. Jadi Tuhan itu memalingkan muka. Dan dia tuh lagi ngomong, Tuhan tuh malingkan muka. Terus Tuhan itu tanya, kalau Tuhan tanya sama kita, mana menurut ibu-ibu di antara 3 perempuan ini yang paling berkenan di hadapan Tuhan menurut ibu-ibu? Nah, ibu bisa nih kalau mau jawab di chatting, mana yang menurut ibu-ibu paling berkenan di hadapan Tuhan? Wanita nomor 1, nangis-nangis sampai ingusan. Wanita nomor 2, ngobrol serius sama Tuhan. Wanita nomor 3, itu ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan itu memalingkan muka. Tapi malingkan muka, wanita ini ngomong gitu loh. Walaupun Tuhan itu nggak gubris, dia tuh ngomong terus sama Tuhan. Wah, ini ada satu aja yang jawab. Dulu waktu saya dengar cerita ini pertama kali, saya tuh mikir gini, wah pasti antara wanita nomor 1 sama 2. Karena yang 3 tuh kan nggak dianggap sama Tuhan. Wah, nggak dianggap nih pasti nggak berkenan, Tuhan nggak suka. Saya menganggap bahwa kemungkinan nomor 1 sama 2. Tetapi akhirnya saya memilih nomor 2.
Kan kelihatannya ngobrol. Wah, ini pasti akrab. Pasti kayak sahabatnya Tuhan. Kayak Abraham. Ternyata Tuhan itu bilang gini, wanita yang paling berkenan di hadapanku dari 3 wanita ini adalah wanita yang nomor 3. Loh kok bisa Tuhan? Kok bisa yang nomor 3? Tuhan tuh bilang, yang nomor 1 itu nangis-nangis karena banyak masalah. Jadi dia datangnya selalu melulu, Tuhan tolong saya. Ngemis terus, minta tolong. Cuman ketemu sama aku tuh kalau ada butuhnya, kalau ada masalah. Itu wanita nomor 1. Nomor 2, wah nomor 2 dong Tuhan, kan ngobrol sama Tuhan kayak akrab. Wanita nomor 2 ini kamu tahu enggak, ngobrolnya kan serius. Ngobrolnya itu protes melulu, tanya, Tuhan, aku ini sudah pelayanan seperti begini-begini, kenapa kamu enggak jawab? Apa dasarnya? Alasannya apa? Kenapa Tuhan kok seperti begini? Coba Tuhan terangkan. Seperti saya diingatkan seperti Marta. Nah, Marta itu kan banyak berteologi sama Tuhan. Nah, itu nomor 2. Tapi Tuhan bilangin, wanita yang paling berkenan di antara 3 orang ini nomor 3. Kenapa? Sekalipun wanita ini tidak aku perhatikan, sekalipun doanya tidak aku jawab, sekalipun apa yang dia tangisin, sekalipun apa yang dia minta aku seperti mendiamkan, wanita ini tetap tidak berhenti untuk mendekat kepadaku. Wanita ini tidak pernah berhenti untuk datang kepadaku. Wanita ini tetap menyembah aku. Wanita ini tetap menghampiri aku walaupun aku tidak pernah menganggapnya dia. Saya baru ngerti. Benar di hadapan Tuhan beda banget sama benar di hadapan kita. Bagaimana menurut ibu-ibu kalau sekarang Tuhan itu melihat kita? Apakah menurut ibu-ibu kita ini dipandang Tuhan benar enggak? Seorang wanita konseling. Saya ini sudah melakukan Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah. Saya sudah doa puasa Esther, puasa Daniel, semua sudah. Tuhan ini enggak nolong saya. Sampai akhirnya saya ini kurang apa Bu? Sing lain tuh enggak pelayanan, saya ini pelayanan tapi yang enggak ditolong-tolong. Saya ini loh memberi banyak. Saya ini kasih nasi bungkus, saya ini memberikan makan, saya ini sering beramal, tapi kenapa Tuhan itu enggak jawab-jawab doa saya sampai akhirnya karena Tuhan enggak jawab ya saya kepepet, akhirnya saya gali lubang tutup lubang sampai akhirnya enggak ada lagi lubang yang bisa saya gali lagi. Saya sampai jengkelnya loh Bu, saya akhirnya doanya tuh ngomong gini loh sama Tuhan. Tuhan, maumu apa sih Tuhan? Kamu membunuh aku dah. Tuhan itu enggak cinta tak sama aku. Kok doaku sampai kayak gini, kurang apa sih? Kurang apa sih Tuhan? Kok aku tuh sampai enggak mau tanggapin sama sekali? Terus dia tanya sama saya, menurut Ibu Ruth doa saya seperti ini salahkah? Saya dalam hati gini, masih nanya lagi salahkah? Ibu-ibu, saya mau ngomong nih sama ibu-ibu, kalau ada anak-anak kita datang sama ibu-ibu, terus bilang gini, gara-gara permintaannya nggak dijawab-jawab sama Anda, terus Anda bilang, anak-anak kita bilang gini, maunya mama apa sih? Mama itu enggak cinta sama kita. Mama itu membunuh saya, ta. Mama itu menyusahkan saya, ta. Ibu-ibu, kalau ada anak-anak kayak gini, ini kurang apa Bapak Ibu? Kurang ajar ya. Kurang ajar. Kalau menurut saya kurang ajar. Ibu-ibu di kitab Maleaki ada loh. Kitab Maleaki pasal 3 itu Tuhan bilang begini loh. Bicaramu kurang ajar sama aku, kata Tuhan ke orang Israel. Orang Israel tanya lagi. Kurang ajarnya di mana Tuhan? Itu ada di Maleaki 3. Kurang ajarnya di mana Tuhan? Terus Tuhan jawab, dengan cara kamu bilang bahwa percuma kita pelayanan susah-susah. Karena yang enggak pelayanan, yang enggak ibadah, orang fasik malah diberkati. Saya waktu baca ayat ini saya kaget ibu-ibu. Kenapa? Karena tanpa sadar kita tuh sering loh doanya kayak gitu. Bener enggak? Waktu kita belum dijawab, kita mulai ngomong gini, aku ini kurang apa loh Tuhan? Aku ini sudah pelayanan. Aku ini sudah doa puasa. Kurang apa lagi? Tapi yang sana enggak pelayanan kok malah diberkati. Malah tambah enak. Saudara, ternyata sikap seperti ini menurut Maleaki itu kurang ajar. Setelah saya tahu ayat ini saya kapok ibu-ibu, saya enggak berani ngomong begitu lagi. Tapi intinya kita tuh seringkali merasa benar gitu loh. Karena kita ini udah pelayanan, kita ini udah doa puasa, kita tuh merasa benar gitu loh. Kita pikir kebenaran itu terjadi gara-gara kita tuh banyak aktivitas pelayanan. Enggak loh. Ibu-ibu dengar ya. Kualitas hidup kita
akan kelihatan aslinya ketika dua hal terjadi. Kualitas hidup kita, aslinya kita ini akan kelihatan kalau satu, kita ini sendirian. Sendirian. Kita bisa jaim di depan orang. Tapi kalau kita sendirian, nah itulah ketahuannya. Yang kedua, kualitas asli dari sifat-sifat kita itu akan kelihatan kalau kita lagi ditekan. Kalau kita lagi susah atau ditekan. Pertanyaan saya, pada waktu Tuhan bilang, masuklah Nuh ke dalam bahtera, sebab engkau kulihat benar. Dalam terjemahan asli Tuhan bilang begini, sebab engkau kulihat tetap hidup benar di hadapanku. Ibu, kita bisa di gereja ngomong shalom, haleluya. Saya pernah hadir di sebuah gereja ya Bu. Waktu saya hadir ke gereja ini, saya lihat sendiri di depan mata saya ibu-ibu. Ada seorang wanita turun dari tangga. Terus dia tuh nyapa seorang perempuan yang gemuk. Terus dia bilang gini, "Hei Ci, aduh, kok tambah ayu, tambah cantik, tambah kelihatan muda." Itu saya dengar betul, dia ngomong seperti itu. Jarak beberapa meter, wanita ini pergi, yang gemuk ini pergi, terus dia mendekat ke arah saya. Tiba-tiba dia tuh cerita sama saya, "Aku tuh enggak seneng sama Taci itu. Kelihatan model, masalah kayak orang nyonyo, kayak orang rakus. Gak pernah Bu Ruth tahu nggak? Itu lek makan Bu Ruth, masya ampun, jijiin. Nek makan itu kayak orang gak tau dikasih makan, nemen parah." Ibu-ibu bisa tahu, serem loh. Jadi bisa double face. Jadi saya mau bilang sama ibu-ibu, kualitas kita akan kelihatan benar apa enggak ketika kita itu sendirian, ketika kita itu ditekan. Apakah ketika kita itu ditekan dan lagi susah, kita masih tetap bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Maksudnya tetap hidup benar, kita masih tetap bisa bersyukur. Kita masih bisa tetap menyembah. Kita masih bisa tetap berkata, walaupun tidak mengerti Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya kepadamu. Karena saya bilang begini sama ibu yang cerita sama saya. Dia bilang, saya ini sampai gali lubang, tutup lubang, dan tidak ada lubang lagi yang bisa digali. Saya tuh ngomong gini, terus dia tanya, salah saya di mana Bu? Maaf ya ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang mungkin beda pendapat, tapi saya tuh bilang gini, maaf ya Bu, ibu tahu enggak salah ibu? Salah satu hal yang sudah kelihatan di depan mata itu salah. Apa? Ibu itu gali lubang. Gali lubang pertama aja sudah salah. Loh kenapa gali lubang salah? Satu, berarti ibu itu enggak percaya sama Tuhan. Ibu itu enggak percaya. Makanya ibu kan ngomong gini, orang gali lubang itu seperti ngomong gini loh. Tuhan, kalau kamu enggak turun-turun tolong saya. Kalau kamu enggak becus untuk tolong saya. Ya udah deh, saya tak turun tangan. Kelamaan nunggu Tuhan. Keburu parah. Ibu tahu nggak ketika kita bertindak gali lubang, sebetulnya ibu itu sudah tidak percaya sama Tuhan. Bukankah firman Tuhan bilang, kita berkenan karena kita iman, punya iman. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, soal gali lubang. Bu, Roma pasal 13 itu ngajarin kita, janganlah kamu berhutang apapun atau kepada siapapun. Iya, tapi saya kan, saya utang kan karena kepepet, Bu. Karena Tuhan tidak tolong-tolong saya. Makanya saya utang. Saya bilang begini. Yang namanya orang utang itu dari dulu karena kepepet, Bu. Tidak ada yang karena hobi. Alasannya kepepet itu tidak make sense. Saya cuma bilang begini. Apakah kita pernah, saya tidak pernah kepepet, saya pernah. Tetap reaksi yang saya lakukan pada waktu saya kepepet, saya tuh nangis teriak di hadapan Tuhan. Tuhan, saya enggak mau pinjam duit. Saya enggak mau minta sama orang. Aku ini anakmu Tuhan. Aku sampai kalau minta sama orang, aku tuh malu-maluin. Daud itu juga bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat anak orang benar tuh minta-minta loh.
Itu bedanya, Bu. Saya kepepet. Ibu kepepet apa? Saya kepepet nggak ada uang untuk beli susu. Bayi, Bu. Bayi itu nggak bisa. Ibu bilang, sabar ya nak, ditahan 2 jam ya nak ya. Bayi belum bisa, Mbok ajak puasa, Bu. Saya bilang gitu. Kalau mau bicara tentang kepepet, kita semua punya reason untuk kepepet. Tapi saya mau katakan, apakah di tengah kita kepepet, itulah kan kelihatan kualitas kita. Apakah kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ibu-ibu bayangkan, Abraham itu bikin perahu 125 tahun, nunggu sampai hujan itu turun sampai air bah terjadi. Hujan bukan tidak turun, tapi pasti ada hujan turun 125 tahun, tapi nggak sampai menimbulkan banjir. Ibu-ibu bayangin waktu si Nuh itu bikin perahu, ya bikin bahtera 125 tahun. Itu lama loh, Bu, nunggu 125 tahun. Ibu bayangin ya. Terus dia itu menginjili orang-orang, ayo kamu bertobat toh, Tuhan itu mau datang. Kamu jangan diong-diongan, kamu jangan nakal kayak gini, kamu hidup sungguh-sungguh, kamu jangan main perempuan, kamu ndak takut ta? Tuhan lo bilang, mari gini mau dibinasakan semua. Kamu bertobat toh, jangan main perempuan lagi. Saudara, 125 tahun loh. Anda bayangkan, apa yang akan dijawab orang-orang itu yang dikasih tahu sama Nuh. Nuh ngomong sama anak-anak muda, kamu jangan minum minuman. Kamu jangan kayak gini, kamu cari Tuhan. Kamu jangan main game tok nyo, cari Tuhan nyo. Sungguh-sungguh Tuhan itu semua datang loh. 1-2 kali nurut. Bayangkan kalau nunggu 50 tahun belum ada air bah. 51 tahun belum ada air bah. Tahun ke-55 juga belum ada air bah. Tahun ke-70 belum ada air bah. Apa nggak mungkin sinyo-sinyo yang tadi dibilangin nggak boleh main game, mesti sembahyang, cari Tuhan, harus rajin berdoa. Apa nih sinyo-sinyo tuh nggak akan ngomong gini, oh Panu iki gila. Memang dasar nggak bisa lihat orang seneng. Apa mereka nggak kembali lagi untuk main game, untuk hura-hura, untuk bernajis-najis? Ibu, apa nggak mungkin terjadi seperti orang yang pernah saya temuin seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini nyeleweng, punya selingkuhan, punya will. Saya bilang, Pak, Bapak ini tahu firman loh. Tapi kenapa Bapak itu masih kok berani melakukan perzinahan? Saya tuh terus terang ngomong sama dia. Ibu-ibu tahu jawabannya si Bapak, jawabannya begini Bapak ini. Bu, saya ini kan juga anaknya Tuhan sih, Bu. Kalau saya ini anaknya Tuhan, Tuhan itu kan papa saya. Kalau saya memang salah kan Tuhan yang bingung sih, wong dia papa saya. Kok ibu yang bingung? Ibu lo bukan apa-apa saya. Ibu bukan mama saya, kok ibu yang bingung. Wong Tuhan aja papa saya nggak bingung kok. Lagian, kalau memang saya itu nggak berkenan, kan gampang toh Tuhan tinggal mukul saya. Buktinya sampai hari ini, saya lo nggak apa-apa. Pekerjaan saya malah diberkatin, saya nggak ada masalah, makin semua tambah naik. Berarti Tuhan itu nggak apa-apa, Bu. Ibu dengar, 125 tahun. Orang-orang yang di sekitar Nuh, yang main gamean, kecanduan alkohol, yang kemudian main perempuan. Mereka bilang begini, mana wong kita ndak diapa-apain, mana wong Tuhan ndak apa-apa, kok kamu yang rame aja. Loh, hidup ini cuma sekali ya dinikmatin toh. Coba ibu-ibu bayangkan kalau jadi Nuh. Kita bisa aja loh mikir gini, aku ini jaga kekudusan sampai seperti ini. Banyak hal-hal kesenangan yang aku tidak lakukan. Banyak hal-hal yang hura-hura yang sebetulnya aku tuh ya kepengen, tapi aku tidak lakukan. Karena aku ini takut sama Tuhan. Tapi kalau dilihat-lihat ya, enak banget ya mereka ya, hidupnya so free. Sedangkan aku sembahyang, baca Alkitab, cari Tuhan, malah diolok, malah dikritik kuper, antik, gila, aneh, halusinasi, fanatik. Yang sana malah kok kelihatannya oke-oke, fine-fine. Ibu dengar. Fine-fine sekarang tidak untuk selama-lamanya. Hukum tabur tuai tetap ada. Amin, ibu-ibu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 125 tahun.
kelihatannya Tuhan mendiamkan. Yang paling serem Ibu, kalau kita itu sampai salah, tapi Tuhan membiarkan. Itu serem. Bersyukurlah kalau kita masih diingatkan Tuhan. Bersyukurlah kalau kita masih bisa ditegur. Siang hari ini, saya ingin berbicara pada ibu-ibu. Mungkin kita ini belajar untuk menjaga hidup kita tetap berkenan, tetap benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mungkin punya suami yang jahat, mungkin punya suami yang tidak sayang, mungkin punya suami yang tidak perhatian. Apakah ibu-ibu punya reaksi yang tetap mendoakan dia? Apakah kita bisa punya reaksi yang tetap melayani dia, mencintai dia? Apakah ketika kita tuh disakiti sama orang, diperlakukan tidak adil, kita itu tetap ngalah? Karena kita tahu kalau kita itu balas, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kita itu tahu kalau kita itu kepahitan dan tidak ngampunin, itu tidak benar. Tetapi orang itu terus bikin gara-gara, dan kita terus-menerus mengampuni, terus-menerus mengalah, terus-menerus sabar. Dan kita melihat orang itu bukan berubah, tapi malah diberkati, kok enak. Tapi kita terus-menerus ngalamin sakit. Harus ngalah, harus tetap merendahkan diri, harus tetap belajar untuk mengasihi, melayani. Kayaknya nggak fair. Tapi Ibu dengar. Satu kali Mother Teresa itu bilang begini, kalau kamu berbuat baik, dan orang lain itu membuat yang jahat kepada kamu, tetaplah berbuat baik dan jangan berhenti untuk berbuat baik. Kalau kamu belajar memberi, tetapi orang-orang itu memanfaatkan kamu, tetaplah jangan berhenti untuk memberi. Kalau kamu mengalah, tetapi orang itu semakin menginjak-injak, jangan berhenti untuk tetap mengalah. Kalau kamu sudah belajar sabar, tapi orang itu makin keterlaluan, tetaplah untuk sabar. Mother Teresa bilang itu. Kenapa? Karena pada akhirnya urusannya itu bukan antara kamu dengan mereka. Urusannya itu antara kamu dengan Tuhan. Ibu-ibu, mungkin masa-masa COVID seperti ini. Orang bilang gini, kita ini lek jujur, ndak nutut. Kita ini kalau jujur nggak sanggup. Kita ndak bisa jujur. Kita harus kompromi. Karena kalau kita ndak jujur, kalau kita jujur kita ndak makan. Beranikah ketika orang-orang di sekeliling kita termasuk yang Kristen sekalipun, mereka ndak jujur, mereka kompromi, tapi kita tetap jujur. Beranikah ibu-ibu ketika melihat perempuan-perempuan yang lain, rumah tangganya bermasalah, tapi mereka dengan enak bisa ngelawan. Dengan enak bisa seperti Ratu Isabel. Tetapi ibu-ibu tahu firman, dan ibu-ibu tetap tunduk sama suami. Tetap submit dan mengasihi dia. Sometimes kita merasa kok enggak fair. 125 tahun rasanya enggak Tuhan turunkan mana air bah. Aku dikritik orang, diketawain, bodoh banget kamu. Ibu-ibu, beranikah kita tetap bisa konsisten hidup benar di hadapan Tuhan? Beranikah ketika doa kita itu belum dijawab? Orang lain itu ngomel, kita itu, Tuhan terima kasih. Walaupun aku tidak mengerti kenapa doaku belum dijawab. Tetapi aku tahu, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk terbaik bagiku. Beranikah kita tetap menyembah, sekalipun belum melihat pertolongan? Beranikah kita tetap menghampiri Tuhan, sekalipun belum melihat jawaban? Beranikah kita tetap belajar percaya, sekalipun tidak ada titik terang? Tuhan bilang, kulihat kamu Nuh, tetap hidup benar di hadapanku. Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu. Ibu-ibu, siang hari ini saya mau bilang, keadaan di depan ini yang saya rasakan, Ibu, akan makin tidak mudah.
Tetapi percayalah, ketika kita bisa jagain hidup kita ini tulus dan benar di hadapan Tuhan, Bu, untuk sekian waktu sementara kelihatannya kita ini bodoh dan rugi. Tapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Tetaplah sabar, tetaplah mengalah, tetaplah menabur kebaikan, tetaplah memperhatikan suami, tetaplah memperhatikan anak-anak, tetaplah mendeklarasikan yang baik. Sekalipun belum melihat pertolongan, tetaplah doa puasa, walaupun belum melihat jawaban. Ada satu kata-kata dari seorang hamba Tuhan, bagus banget kata-kata ini. Ibu-ibu dengar. Hati-hatilah sama orang yang diam ketika dia diperlakukan semena-mena. Saya ulangi. Hati-hatilah sama orang yang diam ketika dia diperlakukan semena-mena. Karena dia memang diam, tapi Tuhannya tidak. Amin. Tuhan kita tidak pernah diam. Beranikah ibu-ibu? Ketika kita ini betul-betul membutuhkan sesuatu, kita tergoda untuk kompromi. Tapi kita tetap belajar. Istilahnya memegang Tuhan erat-erat, walaupun rada gemeter-gemeter. Tetaplah hidup benar. Tetaplah bereaksi dengan benar. Tetaplah lakukan apa yang benar menurut Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasih pipi kirimu saat ditampar pipi kananmu, apakah kita bisa tetap mengalah? Tuhan, orang itu kok nggak mbok pukul sih? Kok nggak mbok keplak? Kok kayaknya Tuhan nggak buat sesuatu? Beranikah kita tetap nggak mudah, tapi tetap hidup benar? Ibu dengar, saya yakin kalaupun keadaan nanti ke depan nggak mudah, tapi ketika ibu-ibu hidupnya tetap lurus di hadapan Tuhan, Bu, Tuhan itu akan buka pertolongan supranatural buat Anda. Serius, Ibu, Tuhan akan buka pertolongan supranatural buat ibu-ibu. Ibu-ibu tahu Tuhan itu menyuruh Nuh bikin bahtera. Bayangan saya bahtera itu perahu, Bu, ternyata bahtera itu kotak. Kotak persegi panjang kayak peti mati. Ibu bayangkan nggak ada kemudinya, nggak ada layar. Nggak masuk akal. Gimana caranya bisa selamat dari air bah? Saya mau bilang sama ibu-ibu, percayalah. Ketika ibu tulus terus mengasihi suami, walaupun suami itu nggak fair, nggak mengasihi balik, nggak perhatian, tapi ibu tetap memberikan layanan yang terbaik, pelayanan yang terbaik buat dia. Bu, Tuhan nggak pernah tutup mata kok. Kita diam, tapi Tuhan kita nggak pernah diam. Amin. Nuh nunggu 125 tahun, Bu. Sampai akhirnya, sinyo-sinyo yang tadi dikasih tahunya, jangan main game, Mbok, ya ke gereja, baca Alkitab, cari Tuhan. Mereka udah nggak punya waktu lagi. Dan ketika orang-orang yang dikasih tahu, jangan berzinah toh Pak, bertobat toh, Tuhan tuh mau datang. Mau aku nggak diapa-apakan kok sama Tuhan, berarti Tuhan nggak apa-apa. Pada hari itu dia sudah nggak bisa ngomong lagi. Ketika pukulan Tuhan sudah terjadi. Saya menantang ibu-ibu, biarlah ibu-ibu City of Love akan menjadi wanita-wanita yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur buat siang hari ini. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, wanita-wanita ilahi. Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang mereka alami. Aku tidak tahu apa yang menjadi tangisan mereka hari ini. Tetapi aku berdoa, biarlah mereka belajar menjadi seperti wanita di Alkitab yang namanya Abigail. Suaminya sangat jahat, tapi dia tetap membalas dengan kasih.
Dia tetap melayani suaminya. Alkitab menceritakan suaminya itu kalau ngomong kasar, menyakitkan. Tetapi Abigail itu tidak membalas. Bahkan ketika Daud datang untuk membunuh suami Abigail berkata, "Jangan kotorin tanganmu dengan darah rajaku Daud." Tuhan, biarlah hati kami menjadi seperti wanita itu. Hati yang tetap kenceng, lurus di hadapan Tuhan. Saya melihat ada banyak wanita-wanita di tempat ini. Saya melihat air mata yang tersembunyi, yang hanya ditangiskan di dalam kamar pribadi. Tetapi saya melihat Tuhan memandang. Saya melihat ada beberapa wanita yang menangis di dalam kamar. Tuhan memandang. Dengarkan, dengarkan. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta. Dan Tuhan tidak diam. Terima dengan percaya, ibu-ibu. Tuhan katakan, saya melihat wanita-wanita yang menangis, Tuhan mengusap air matanya. Walaupun engkau disakiti, walaupun engkau diperlakukan tidak adil, engkau belajar untuk tetap merendah. Tuhan bilang, tidak untuk selama-lamanya. Mungkin kita tidak ngerti kenapa Tuhan belum turun tangan. Tapi belajar percaya, ibu-ibu. Tetap tulus benar. Tuhan akan ambil Anda. Dan waktunya kan tiba. Cukup. Jangan sentuh lagi biji mataku. Jangan sentuh lagi biji mata. Ini biji mata kesayanganku. Saya melihat Ibu Esther. Tuhan bicara. Engkau mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah hutang. Sekecil apapun yang Ibu lakukan. Pengabdian. Kasih. Di tengah engkau sendiri bergumul, tapi engkau masih melayani Tuhan. Saya tidak tahu, saya kok melihat satu kata, Ibu. Akselerasi. Percepatan. Saya tidak tahu percepatan apa Tuhan akan lakukan buat Anda. Saya tidak ngerti percepatan apa yang Tuhan akan lakukan untuk Anda. Tangkap, Ibu. Tangkap. Dan saya berdoa pada siang hari ini. Saya mohon maaf. Saya melihat ada yang sedang bergumul untuk sebuah benjolan di dada sebelah kiri. Saya nggak tahu. Dan di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, aku menghancurkan semua benjolan. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu, saya melihat pelangi seperti pada zamanmu. Apa yang sudah Tuhan janjikan tidak pernah gagal. Tetapi selama engkau menunggu janji Tuhan seperti ini, belajarlah untuk tetap terus melangkah kakimu hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hambamu, juga wanita-wanita ilahi di City of Love. Mereka makin penuh dengan cinta kepada Tuhan. Mereka sekalipun melihat orang-orang sejaman mereka enak-enakan, mereka boleh tetap tulus dan lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Gembala. Anugerah favor akan berlimpah buat hamba-Mu. Dengar, akan terjadi masa sukar. Tapi engkau, Ibu Gembala dan seisi rumahmu, juga banyak ibu-ibu di ruangan ini, akan sepertimu. Masuklah ke dalam bahtera. Dengan cara yang tidak masuk akal, Tuhan akan menjagai dan memprotek Anda. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menteraikan firman-Mu, jadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host.
Ya, terima kasih Ibu Ruth Julia untuk firman Tuhannya, luar biasa. Biar menjadi rema bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kehidupan Ibu, pelayanan dan keluarga. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Untuk pengumuman ibadah Women of Love hari ini, untuk ibadah ITM besok 15 September akan dimulai jam 8 malam via Zoom dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sokirno Taryadi. Kembali mengingatkan untuk para jemaat Women of Love untuk bergabung di ibadah tengah minggu besok atau ITM tanggal 15 September yang akan dimulai jam 8 malam via Zoom yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sokirno Taryadi. Untuk ibadah raya hari Minggu akan dilangsungkan secara live streaming via YouTube tepat pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kembali mengingatkan dan mengundang untuk semua kaum Women of Love, kaum wanita Women of Love hari ini untuk turut bergabung pada ibadah raya hari Minggu melalui live streaming YouTube yang akan berlangsung tepat pukul 10 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Untuk ibadah Women of Love minggu depan mengundang semuanya yang hadir saat ini untuk kembali hadir pada tanggal 21 September jam 11 tepat yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Pardede. Ya, mari kaum wanita Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu sebelum nanti kita akan berdoa menutup ibadah kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kamu wanita Tuhan sekali lagi sambil mengangkat kedua belah tangan katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh haleluya, karenamu Tuhan. Saya persilahkan Pak Tim untuk membawakan doa berkat. Kami atas nama Women of Love menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Ruth Julia yang telah menyediakan waktu bahkan melayani dan memberikan pesan Tuhan yang sangat memberkati semua wanita Tuhan dan kami semua di Women of Love. Kiranya Tuhan selalu menyertai, menjaga, membimbing, mendampingi ibu dan suami dan keluarga dan anak-anak semuanya aman dalam pilihan Tuhan selalu. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pesan Tuhan yang
menghibur, menguatkan kami bahwa janji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Biarlah hari-hari ini kami terus Tuhan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, menyertai, Engkau gembala yang baik yang akan terus mendampingi setiap kami. Berkati Ibu Ruth terus juga pelayanannya, Tuhan Kau jagai, sertai juga suaminya, keluarganya, Kau menyertai selalu sehat, selalu aman dalam pilihan Tuhan. Setiap kebutuhannya Tuhan Kau selalu menyediakan, bahkan mencukupkan, bahkan memberkati dengan berlimpah-limpah. Apa yang ditabur, dia akan menuai dengan hasil 100 kali lipat. Terima kasih Bapak, juga semua wanita Tuhan di Woman of Love Kau memberkati, Kau menjaga, menjadi penolong yang setia, yang sepadan, menjadi tiang doa yang kuat. Terus Tuhan menjadi wanita yang rendah hati dan lemah lembut, sehingga suami, keluarganya terus juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh selesai dan saat ini kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari semua wanita Tuhan dan yang mengikuti Woman of Love, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang percaya dan diberkahi, katakan amin. Sekali lagi Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih Bu Ruth, dan Tuhan menyertai, dan sampai ketemu di ibadah online City of Church yang akan datang. Salam sehat selalu.